Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini sudah jam siang, jam letih, jam uyuk. Masih semangat semuanya? Ini kita akan memahami hari ini tentang perundungan. Apa itu perundungan? Apa itu bully? Dan Bapak minta berbagi kelompok, ya, berbagi kelompok. Perempuan 2 kelompok, laki-laki sudah genap 1 kelompok kan? Berarti bagian depan sini aja ya. Oke, agak sedikit geser. Oke. Ini kelompok laki-laki kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita akan sama-sama melihat video yang akan ditayangkan di sini. Lalu nanti setelah kalian melihat video tersebut, apakah pesan utama dalam video yang sudah ditayangkan kalian diskusikan sama teman-teman kalian? Yang kedua, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Kalau ada, bilang ada. Sudahkah kalian membantu? Sudah. Apa bantuannya yang sudah kalian bantu? Misal, hal kecil aja. Pernah membelikan dia minuman? Ya. Pernah membelikan saat dia tidak bawa uang kecil, pernah membayarinya beli gorengan misalnya, enggak apa-apa. Yang penting ada sudah, ya. Yang ketiga, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Tulis apa alasannya kita harus menyayangi anak yatim. Kita perhatikan dulu 2 video, ya. Siap? Seharusnya ada semua kok, bagus lagi. Nanti Bapak ambilkan aja gitu, ya. Pulpennya mana lah? Di atas Pak. Ya kan? Oke. Oke, kita buka dulu ya video yang pertama. Tolong simak baik-baik dan jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sama-sama tentang surah Al-Nur. Tujuan pembelajarannya memahami isi kandungan surah Al-Nur dengan benar dan menjelaskan cara menyanyi anak yatim dengan benar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi yang ada di dalam surah Al-Nur, mari kita sama-sama membaca surah Al-Nur. Ya, sama-sama. Ikuti sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Kita mulai dari ta'awud. Anak-anak, setelah kita membaca surah Al-Maun bersama-sama tadi, marilah sama-sama kita pelajari pesan apa yang terkandung di dalam surah Al-Maun tersebut. Di dalam surah Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surah Al-Maun juga menyebutnya sebagai pendusta agama. Kemudian pada ayat pertama di dalam surah Al-Maun, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Kemudian di dalam surah Al-Maun ayat kedua juga menerangkan para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap kehidupan anak yatim. Adapun pada ayat ketiga, kita diperintahkan untuk menyegerakan
menyuarakan berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat untuk membantu orang lain. Pada ayat keempat, Allah menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk kita sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Selanjutnya pada ayat kelima diterangkan bahwa orang yang lalai sholatnya diantaranya adalah malas-malasan, meninggalkan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menunjukkan kewajibannya saja. Selanjutnya pada ayat ke-6 Allah menerangkan tentang orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata-mata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka itu tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dalam perbuatan riya ini sangatlah rugi, karena ibadah mereka tujuannya tidak semata-mata karena Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian pada ayat terakhir ini, di ayat ke-7, Allah menceritakan tentang orang yang enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekadar mengingatkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, inilah yang terdapat di dalam surah Al-Maun mengenai orang-orang yang mendustakan agama. Jadi, dari surat Al-Maun itu kita pelajari tadi dan sama dengan kesimpulan. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap rakyatnya. Yang kedua, manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dan khusyuk semata karena Allah. Yang keempat, menghindari kenakannya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila-gila kita dulu. Asli. Kemudian kita cek lagi. Ini tentang video yang tentang perundungan. Perundungan ini terjadi di dosa menzalimi anak yatim. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang kamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Paman biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini, sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita pindah tanah dan rumah ini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Culik, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Cepat, Asya, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Ya. Barulah wahai perusahaan agama. Jangan bagi aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyebutkan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu menggantinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan berdusta, lalu apa? Ya, aku menyesal. Aku hilang. Ya. Ini salah, aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan malah pada api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api seperut-perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghari anak yatim. Oke, sudah. Pertama coba.